dapat nomor kakak dari Facebook. Oh, dapat nomor saya dari Facebook. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Iya. Aku kan baru di Malaysia kan. Itu agent dekat rumah lah itu kasih saya dulu itu kasih saya ke KL, ternyata cuma di Sarawak Kucing. Ya udahlah, nurutlah kita, sudah sampai sini mau kayak apa kalau nggak nurut kan. Terus itu agent di sini kasihlah ke majikan. Majikan itu cakap kalau selama kontrak itu 2 tahun nggak ada handphone lah. Terus gaji 4 bulan 1 kali. Jadi 1 bulan itu telepon orang kampung cuman 1 kali lah, cuma 5 menit macam itulah. Terus itu yang ambil aku kan majikan suami sama istrinya kan di satu rumah itu ada anak, ada menantu. Nah itu majikan aku sering keluar kota, keluar negeri kan, kayak di Singapura, Australia macam itu. Jadi di rumah itu sama itu anak sama menantu. Nah di situ aku tuh sama anak-anaknya itu pertama itu baik-baik semua Kak. Terus macam itu baby kan dia anak laki-laki itu kan ada baby 2 kan, umur 1 tahun. Habis itu si istrinya itu hamil lagi terus melahirkan itu baby kecil kan. Terus habis itu saya itu di situ bertugas kayak jaga baby yang besar itu. Nah setelah itu majikan saya keluar negeri, saya pun kerja semua itu satu rumah kan, jadi kerja semi kalau dibilang semi. Terus itu budak macam apa ya, kalau budak nakal sudah biasa lah. Nah itu majikan saya itu ambil macam orang jaga baby lagi lah, buat itu jaga baby yang kecil punya kan. Terus abis itu yang jaga baby macam kacau semua kerja saya. Apa yang dikata majikan saya itu selalu dia langgar, macam itu tempat air cuci piring kan, itu tempat air tak boleh pusing-pusing, itu dia selalu pusing-pusing. Jadi kan macam rosak kan, rosak itu majikan saya selalu saya yang kena marah macam itu. Terus setelah itu macam semua satu rumah itu benci sama saya. Itu pun di situ ada CCTV kan Kak. Jadi saya pun mau cakap apa itu sama majikan saya, bolehlah lihat CCTV. Kalau memang saya itu tak macam itu, saya sudah kasih cakap ini anti yang jaga baby yang kecil punya itu saya sudah larang, tapi beliau selalu kacau saya punya kerjakan. Suatu hari itu Kak, hari itu majikan saya kan pulang. Saya sudah geram nih dalam hati, saya sudah capek lah. Itu saya kasih marah terus sama satu orang karena semua orang rumah selalu marah sama saya karena semua itu yang dikerjakan sama itu anti yang jaga baby yang baru itulah, itu semua satu rumah rusak kan. Jadi saya yang kena marah lah. Terus setelah itu anti yang jaga baby masa buat itu majikan saya kan. Saya sudah geram, sakit hati saya Kak, memang saya tak melakukan apapun kan. Saya disitulah memang macam saya sudah tak punya pikir apa-apalah, saya sudah tak punya takut, saya sudah pasrah kan. Memang orang sakit hati macam mana lah kalau kita dituduh kan. Terus saya di situ memang salah, saya kasih itu obat makan buat, tapi saya itu tahulah kalau nanti di majikan saya pasti coba, tak ada saya macam racun kah apa. Memang di situ memang saya salah. Itu saya simpan obat kan itu di makanan itu. Terus majikan saya coba, kenapa ini macam ini rasa, saya berniat memang itu anti yang jaga baby biar kena marah lah itu majikan saya. Cuman macam itulah niat saya, kata ada niat macam kasih racun kah buat satu rumah, memang tak ada. Itu niat saya buat kacau itu yang jaga baby kan. Nah disitulah sudah
macam saya sudah tak punya tak punya hati, saya sudah pasrah kan di situ karena saya sakit hati betul Kak. Macam mana itu orang di rumah pun tunggulah, orang gajikan Kak 4 bulan sekali loh. Terus telepon pun tak boleh, apa-apa tak boleh, makan pun saya pun jarang, cuman satu hari itu cuman makan malam itu pun mereka kalau ada sisa, kalau nggak ada sisa kita pun masak sendirilah, larut malam itu kita pun baru masak makan itu kalau tak letih kan. Setelah itu saya pun curi-curi itu telepon lah, itu buat telepon itu agen ternyata sudah ditelepon lah sama majikan. Saya tak tahu itu, saya suruh ganti itu orang kerja di rumah saya mau dipindah macam itulah. Jadi di situ saya pun tak dapat berapa 3 bulan, tak ada gaji, itu di situ macam handphone pun itu tak ada kembali lah buat saya Kak, macam itulah. Kalau saya buat macam pengajuan macam itu kayak apa Kak, bisa Kak? Oke, sebentar. Kamu ada di Malaysia? Iya, sekarang saya sekarang itu agen bawa pergi ke rumah kawan, terus setelah itu saya disimpan di rumah kawan itu agen saya kan sudah keluar dari majikan yang dulu kan Kak. Terus setelah itu sama agen saya disimpanlah di sini di tempat kawan rival agen saya itu kan disimpan di sini. Nah terus saya ceritalah macam saya cerita ke kakak tadi kan, saya kasih cerita kalau memang tak ada gaji 4 bulan cuma 1 kali kan, tak ada telepon. Terus itu majikan saya yang baru ini kan kasihan. Saya pertama itu minta tolong, kakak saya boleh minta tolong itu pinjam telepon lah, mau telepon mak saya. Kamu tak ada telepon Kak? Itu dipikir saya ndak ada HP kan Kak. Terus saya cakap itu selama ini saya ndak ada itu pegang HP, 2 tahun pun itu kontrak tak ada itu boleh pegang HP. Itu majikan saya yang ini kaget kan, terus saya disuruhnya kerja di sini, tapi dalam hal itu kosongan lah, saya tak punya apa-apa kan Kak, paspor visa kan itu dibawa sama agen yang dulu. Nah misal kayak di kayak skenario saya kabur macam itulah, dikasihnya sama agen sana. Cakapnya saya sudah kabur ya, ternyata di sini disimpanlah sama majikan saya, dilindungilah macam itulah Kak. Kalau nanti saya dibawa itu agen saya yang dulu, pasti dikasihlah sama. Memang agen saya yang di sini yang itu macam semua anak buahnya macam itulah, 2 tahun tak ada telepon, gaji selama 4 bulan 1 kali macam itulah. Semua itu rumah macam rumah datuk-datuk lah, tak ada rumah yang besar-besar lah macam itulah Kak. Kuat letih lah kalau orang kerja itu, letih lah kita, biasa lah kalau kita kerjakan Kak. Tapi disitulah kita kuat letih, tapi kalau ada makan lah kita ada tenaga lah macam itulah. Tapi di situ pun kita tak ada hak kita kerja kita kasih makan pun tak ada. Jadi di sini pun itu majikan saya yang baru ini langsung dibelikan handphone lah, fasilitas buat kita kerja, biar kita kerja pun senang lah, kita buat kerja yang lain kita senang macam itulah. Jadi di situ saya macam mana itu bisakah gaji keluar atau, jadi di sini pun saya tak ada itu visa paspor Kak. Oke, sebentar. Sekarang giliran saya yang ngomong ya. Pertama, kamu kerja di situ legal, ada majikan, tapi karena kamu punya rencana pingin balas dendam sama pembantu, sama naninya, akhirnya kamu kasih seperti racun itu di makanan majikan. Itu detol. Iya, kamu kasih detol di makanan majikan. Iya. Oke, aku tidak tahu kenapa kamu senekat itu, karena itu adalah kesalahan fatal dan aku bisa bilang itu kriminal. Oke. Iya Kak. Dan saya tahu. Dan itu kamu sekarang ada di Malaysia. Sebenarnya saya tidak tahu kenapa Malaysia bisa curhatnya sama saya, karena jujur saya ada di Hong Kong, tapi nggak apa-apa. Selagi saya masih bisa memberikan solusi. Oke, yang pertama, kamu legal, kamu ngasih detol majikan, makanan majikan. Akhirnya kamu dibawa ke agen dan sekarang kamu kabur. Betul atau salah?
kalau kalau kabur sih nggak kabur apa ya, itu majikan saya yang di sini itu mungkin kok kasihan sama ke saya lah, itu saya disimpanlah di rumahnya buat kerja di rumahnya macam itulah Kak. Bentar, Terus sebentar. itu Ini majikan siapa? Ini majikan yang sekarang itu majikan baru. Kamu dapat sendiri? Majikan baru. Kamu dapat sendiri atau dari agent? Bukan, enggak dari agent. Ini kan itu agent saya. Dulu kan rumahnya jauh Kak. Nah, luar kota lah, dari majikan saya yang dulu luar kota. Jadi saya disimpanlah di sini dulu. Nanti saya ada yang jemput, simpan itu bawa ke rumah agent saya yang dulu macam tuh. Terus agent saya pergilah itu, terus saya disimpan di sini dulu. Sebentar, macam tuh. saya nggak paham dengan disimpan. Maksudnya kamu ilegal apa legal? Saya ada paspor, visa ada Kak, tapi kan itu selama kalau kontrak itu kan kita nggak bawa itu paspor visa, pasti ada di agent dong. Jadi saya selama kerja di majikan dulu ya tak ada pegang paspor visa. Dipegang sama agent. Dipegang sama agent. Oke. Berarti kamu bukan ilegal kan? Nah, sekarang bukan Kak. Soalnya saya tidak tahu apakah di Malaysia itu ada konsulat atau kedutaan yang akan menanganinya, sayang. Sekarang menurut pendapat saya tidak bisa menyarankan kamu untuk menuntut majikan atau apapun. Yang saya bisa tahu adalah kamu mencoba menghubungi agent kamu dan gimana keputusannya. Kan kamu baru 3 bulan kan? Benar tidak? Apakah kamu ada menghubungi PT-mu? Seharusnya kamu menghubungi PT-mu. Terus apa kata PT-mu? Di rumah. Kalau itu PT di rumah pun sudah macam putus hubungan karena semua di bawah asuhan itu agent saya pasti semua kasih lari semua Kak. Itu mereka macam fasilitas itu orang kerja macam TKW pun kan harus ada itu komunikasi lah, itu kita pun tahu di mana kita harus kerja, di mana kita ada main telepon lah macam itulah. Tapi di situ pun kita tak ada kasih komunikasi pun, tak ada satu pun, tak ada, itu semua kasih 2 tahun tak ada telepon, cuman 1 bulan 1 kali, itu pun 5 menit itu ditunggu sama itu majikan, malam pun telepon itu. Waduh, aku bener-bener kalau Malaysia nggak tahu sama sekali ya. Aku ke Malaysia cuman main. Iya, jadi aku kalau Malaysia aku nggak bisa. Aku cuman tahu kamu melakukan kamu melakukan kesalahan yang fatal karena kamu ngasih makanan detol itu, sayang. Itu salah sebenarnya. Iya, saya pun tahu itu memang saya pun salah Kak. Tapi macam apa sih kalau kita selalu ada orang kacau, kita punya kerja di situ pun saya sakit hati betul. Gini sayang, aku bisa bilang gini loh. Apapun masalahnya bukan berarti kamu harus mencederai orang lain atau membikin orang lain sengsara, paham nggak maksudnya? Iya, paham. Iya, intinya kamu bantu doa aja, jangan sampai kamu melakukan kriminal. Kalau kamu melakukan kriminal di luar negeri, maka kamu akan dipenjara. Paham nggak? Iya, itu pun saya tahu konsekuensinya pun. Saya pun di situ bersyukur itu tak ada saya kasih laporkan. Itu saya memang majikan perempuan saya itu memang baik. Tapi Kak, cuman dikasih pindah lah, kasih tukar lah itu kerja di situ pembantu lah, kasih tukar lah kayak gitulah. Oke, kamu pernah lihat YouTube aku nggak, sayang? Kamu lihat YouTube aku nggak? Pernah. Iya. Di YouTube itu selalu aku kasih motivasi sama kalian. Di Facebook itu aku selalu bilang jangan pernah balas dendam dengan niat yang jahat. Balas dendamlah yang elegan, dimana kamu harus sukses dan say hi sama mereka. Tapi kalau kamu memberikan detol pada majikan itu salah, sayang. Jadi solusinya adalah sekarang mencoba berbicara dengan agen kamu, karena sekali lagi kalau Malaysia jujur saya tidak tahu gimana penanganannya. Saya cuma bisa bantu kamu doa supaya kamu kuat, sabar, dan ya udahlah kalau nggak cocok ke Malaysia, ke negara lain lagi. Ya, kalau yang penting jangan pernah punya pikiran untuk meracunin orang lain. Ini salah total. Paham? Iya Kak. Saya pun di sini sudah itu majikan memang bagus. Saya baru pertama datang di tempat ini, saya pun langsung dikasih ini handphone, terus fasilitas itu orang kerja lah kayak gitu. Ya sekarang kamu telepon keluargamu, minta doa keluargamu. Kalau nggak cocok minta pulang aja, sayang. Kalau nggak cocok minta pulang aja. Daripada kamu
itu agent saya yang di sini itu kan sudah saya kontak, itu cakap saya suruh kembali ke dia, nanti saya dikasihlah majikan yang baru, itu gaji kasihlah ke saya. Tapi di sini majikan saya pun punya agent itu, nanti cakaplah saya pun nanti pasti sama lagi sakitnya, macam saya tak ada komunikasi selama 2 tahun, pasti itu sama. Gini sayang, sebentar. Kamu berdoa sama Tuhan karena doa merubah segalanya. Jadi jangan berkata bahwa suatu saat akan sama lagi kejadiannya. Yang bisa merubah takdir kamu hanya kamu sendiri. Berusaha dan berdoa. Mereka tidak ngasih izin, tapi kalau doa itu merubah segalanya. Jangan selalu bilang bahwa majikannya semua di Malaysia sama. Karena di negara manapun ada yang jahat, ada yang bagus. Orang Indonesia ada yang baik, ada yang jahat. Orang Cina ada yang baik, ada yang jahat. Jadi kita tidak bisa pukul rata. Yang penting kita baik dulu. Orang lain nggak baik itu urusan mereka. Paham? Iya Kak. Iya Kak. Aku bantu doa. Kamu telepon aku kalau kamu dapat majikan yang baik. Ntar kalau aku ke Malaysia aku akan cari kamu, mau? Oke Kak. Terima kasih ya sayangnya. Oke, yuk. Bye. Nah inilah Mbak, sorry ya soalnya saat ini saya ada di rumah, saya sedikit mensifu habis dikerokin barusan. Kenapa harus melakukan nekat seperti itu untuk bisa dibilang meracuni majikan dengan detol? Itu satu kasus, saya kurang tahu ini mbaknya dari Malaysia telepon saya karena saya nggak ada pengalaman di Malaysia, saya taunya cuma Hong Kong saja. Saya minta maaf, saya tidak tahu solusinya seperti apa. Yang bisa saya lakukan adalah mendukung doa buat mbaknya dan ya support mental aja. Terima kasih dan bye-bye.